Apa kabar Pak? Lama nih nggak Baik, ketemu nih. baik, baik. Sama Baik-baik kayak ya. bursa, kayak market Widih. sama. Lagi Hey. baik-baik aja ya Pak ya. Hari ini hari Yes. ini hijau ya. Oh, cakep hari ini. Hari ini cakep Mantap. ya. Ya Kenapa tuh Pak? banyak ya. Karena kan Hah? tadi pagi Ya sempat indeks. ada sempat Hmm. ada yang bilang katanya akan ada konsolidasi gitu loh. Tapi Hmm, hijau bagus hmm. ya. Ya bagus. Hari ini terutama yang dari sektor properti, energi. Nah itu kabur semua, terbang semua. Jadi oke lah, bagus lah. Ya. Oke oke. Jadi ini menarik Hmm. sekali ya bursa hari ini ya. Menarik, menarik. Iya betul. Semenarik Asik-asik topik aja. asik aja ya. Hmm. Semenarik dan seasik topik kita malam hari ini mengenai win rate gitu. Tapi Betul, betul. sebelum kita membahas lebih jauh tentang faktor-faktornya, tentang strategi-strateginya, mungkin kita akan membahas terlebih dahulu win rate ini seperti apa sih Pak? Definisi dari win Oke. rate itu sendiri itu apa sih? Oke, jadi win rate itu sendiri itu sebuah perhitungan ya. Misalnya contoh, saya trading 10 kali, benernya berapa kali? Oke. Bener dalam arti kata saya profit berapa kali ya? Biasanya buat teman-teman yang trading itu ya saran saya buat sebuah jurnal ya. Jadi jurnal kita bisa tahu performa kita seperti apa. Ya, itu untuk menentukan strategi kita, sistem kita apakah sudah akurasinya seberapa baik. Karena itu kalau kalau misalnya kita trading gitu ya, tanpa sebuah jurnal, tanpa sebuah catatan, kita akan kehilangan arah. Jadi kita nggak bisa punya satu catatan. Oke, strategi saya benar atau tidak gitu loh. Jadi metode itu ya intinya seberapa kemenangan kita lah di dalam trading, Oke, transaksi-transaksi kita. jadi memang harus dicatat supaya ada historinya juga ya Pak ya, untuk bisa dilihat ya. Betul, betul, betul. Sebenarnya di JUC sendiri kan bisa dilihat juga sih. Jadi ada catatannya, kita profitnya seperti apa, kita lossnya seperti apa. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk sebagai evaluasi lah. Oke, nah tapi untuk win rate sendiri kalau tadi Pak Aswin bilang itu adalah untuk melihat seberapa besar gitu ya kemenangan kita. Itu emang seberapa besar Pak dibilang win rate itu? Apakah bisa seseorang tuh bisa win rate sampai 90%? Karena kan pasti ada ruginya juga, ada loss-nya juga. Ya, oke. Jadi saya ke sebuah quote ya dari seorang fund manager ya yang sangat terkenal namanya Peter Lynch ya. Beliau merupakan salah satu legenda ya di Wall Street ya. Beliau pernah mengatakan di dalam bisnis ini kalau kita bisa aja ya memiliki win rate 60% itu udah sangat bagus gitu loh. Jadi menurut saya ya 60% itu ya benar itu termasuk bagus ya. Karena agak sulit ya menurut saya. Oke, jadi kalau misalnya kita bilang 50-50 aja ya, artinya dalam 10 kali trading, benarnya 10, profit 10, salahnya cut loss-nya 10 ya. Nah, itu aja buat saya udah bagus gitu loh. Nah, kan banyak orang kadang-kadang ada yang saya malah cerita ke orang, pernah ya ada nasabah kita ya, win rate-nya cuma 40%. Artinya dalam 10 kali trading ya, dia benernya cuma 4 kali, 6 kali salah. Tapi kita bicara dari tahun ke tahun, portfolio tumbuh loh. Nah, jadi itu ada triknya ya. Jadi itu menarik ya. Di sini kita bicara soal matematika probabilitas lah ya. Bagaimana itu terkait juga dengan risk reward ratio ya. Jadi di dalam trading kalau saya selalu sharing ke teman-teman ya, kita kalau trading kita mesti ada yang namanya acuan stop loss berapa ya. Kita fokus ke defense dulu. Kalau saya misalnya masuk ke sebuah saham, kita bicara bukan Toscoin loh ya. Toscoin kan 50-50 gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca research ya, saya Toscoin itu bukan 50-50. Nggak mesti 50-50. Oke? Jadi anggaplah ya. Nah, kaitannya dengan resiko gimana? Ya saya anggap lah ya. Jadi saya sharing sedikit ya matematikanya ya. Saya ada buat sebuah tabel, tapi saya nggak tunjukin, saya sebut aja ya. Jadi anggaplah saya punya dana 50 juta. Contoh ya, 50 juta. Saya masuk ke 5 saham, masing-masing 10 juta. Oke, jadi disiplinnya seperti itu ya. Karena di dalam trading kan banyak orang
kadang-kadang, oh ini saham Astra, ini saham Bank Mandiri, masuknya lebih banyak. Nah ini loh saham Artul, ini saham apaan gitu ya. Nah ini saham misalnya saham kayak ABMM, oh ini saya nggak terlalu kenal, masuknya sedikit. Nah, tapi hari ini naiknya ternyata 18%. Jadi dalam ini yang kita sebut money management. Jadi dalam 50 juta saya bagi rata lah, 5 saham masing-masing 10 juta. Oke. Nah jadi kalau saya selalu bicara ke orang-orang ya, kalau kita ya trading pada saat masuk sebuah saham, kita harus siapkan dulu. Kalau saya salah, risiko saya maksimal berapa? Ya, saya contohkan di sini 5% deh. Jadi 5% artinya saya masuk setiap saham 10 juta, setiap saya salah, risiko saya kan 500.000, betul ya? Betul. Nah, kalau saya benar, itu minimal 2 kali dari risiko. Ini yang kita sebut risk melawan reward ratio ya. Nah ini 1:2, artinya kalau misalnya saya risiko 5%, kalau saya profit minimal harus 10%. At least saya pertahankan 10% lah. Kalau bisa lebih misalnya 15%, nah itu bonus. Oke. Nah jadi kalau dalam skenario pertama, saya trading 5 saham ini, 5 kali ini ya, saya masuknya semua sama rata 10 juta. Nah di sini saya lossnya 3 kali deh. Oke. Lossnya 3 kali, profitnya cuma 2. Oke, di sini win rate saya kan 60%, betul? Iya. 60% ya, karena saya dari 5 salahnya 3. Nah, kalau saya salahnya 3, saya setiap sekali saya salah itu resiko saya 5%. Tapi kalau saya benar, itu anggaplah 10%. Oke, di sini kondisi walaupun saya loss 3 kali dan profit cuma 2 kali, dalam 5 kali trading ini, portfolio saya masih bertumbuh 0,42%. Oke. Walaupun saya salahnya lebih banyak ya. Salahnya 3, benernya 2 loh. Tapi portfolio saya tumbuh. Nah inilah konsepnya ya. Money management yang benar itu merupakan defense yang terbaik. Oke, lalu skenario kedua ya. Saya trading 5 ya. Benernya 4 nih. Salahnya 1. Oke, tapi pada saat saya benernya cuma 5%. Yang salah, saya loss 20%. Kira-kira profit ya? Portfolio saya akan minus 0,63% loh. Walaupun saya benernya 4 kali. Nah, ini yang kita sebut win rate. Jadi win rate ini ada erat kaitannya bagaimana kita menggunakan risk melawan reward ratio ini ya. Nah, seperti itu. Karena kita pada saat trading, kita nggak akan tahu ya saham mana yang akan naik, saham mana yang akan turun. Oke. Nah, kebetulan hari ini, contoh hari ini ya, market kan lagi bagus ya. Nah, saya yakin teman-teman yang kemarin masuk ya, atau tadi pagi-pagi masuk ya, nah ada kemungkinan win rate hari ini tinggi nih. Nah, cuman masalahnya adalah apakah setiap hari nggak seperti itu kan? Nggak ya, nggak setiap hari kan langit cerah ya. Besok, ya nanti lewat 3 hari, 4 hari, oh ini hujan nih, mendung dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah defense yang terbaik ya. Kita harus ada kaitannya dengan risk reward ratio. Jadi, halo, kedengaran ya? Oke, jadi tujuan saya ya sebagai seorang trader itu bukan mencari win rate tertinggi. Oke, tujuan saya adalah melakukan trading sebaik mungkin ya dengan strategi yang baik ya, entry-nya baik, exit-nya baik, otomatis win rate saya akan tinggi. Seperti itu. Oke. Tapi apakah win rate ini menjadi faktor penentu untuk bertumbuhnya portofolio, Pak? Nggak mesti lah ya, nggak mesti. Jadi di sini kita bicara, mungkin teman-teman pernah baca ya, di dalam trading gitu ya ada 4 atau 5 kemungkinan. Oke, pertama kita kemungkinan kita menang besar nih, win big. Oke, ada juga win small. Oke, ada juga loss big, loss small, dan nggak kemana-mana lah. Satu lagi ya. Oke, jadi kunci untuk bisa tumbuh itu adalah eliminasi big loss-nya dulu. Jadi kita jangan sampai nyantol bahasanya. Kita jangan sampai saya ruginya sampai 15%, 20%. Nah, itu harus dihindari. Nah, kadang-kadang kenapa ya, walaupun kita udah tahu seperti ini, kadang-kadang ada, dan pengalaman saya selalu ada orang-orang yang walaupun kelihatan disiplin, pada akhirnya saya nyantol nih Pak 20%, 30%. Nah, ini masalah kadang-kadang psikologi. Psikologi ya. Ini loh Pak, saya
saya udah jual nih, saya take profit ya atau saya cut loss, habis cut loss naik lagi. Nextnya saya nggak cut loss Pak, ternyata naik. Nah habis gini kan udah nggak cut loss kan. Nah sekali Iya. nggak cut loss, nah akhirnya nyantol. Nah ini penting ya. Pertama-tama kita eliminasi dulu ya resiko loss Big bidnya. loss-nya. Nah betul. Nah kunci penting berikutnya adalah kita harus punya win big. Win big. Ya, jadi kita jangan apa ya, begitu naik 5%, 4%, 5%, wah kita cepet-cepet. Nah, tapi balik lagi kepada typical trader ya. Kalau kita seorang scalper ya, nah mungkin berbeda. Kita scalper kita nggak mencari 20% atau 30%. Nah, itu kita sebut jackpot lah kalau untuk scalper. Tapi kalau untuk swing trader, trend trader 30% itu normal lah ya. Nah, untuk berikutnya yang namanya win small atau loss small biasanya itu kit-kitan. Biasanya itu apa penyeimbang. Oke. Jadi kalau intinya adalah kalau kita bisa membatasi risiko kita maksimal misalnya 5%, 6% dan pada saat kita arahnya benar ya jangan buru-buru jual. Karena itulah caranya bagaimana kita bisa menumbuhkan portfolio walaupun win rate-nya kecil. Oke, kita nggak bisa mengatakan win rate saya pasti tinggi karena itu nggak bisa itu adalah sebuah historical data, statistik yang kita seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk kalau misalnya memang win rate ini bukan faktor tunggal dalam bertumbuhnya portofolio, terus apa aja nih Pak faktor yang menentukan win rate itu tinggi atau rendah? Oke, itu balik lagi ke disiplin masing-masing ya. Nah, kalau buat saya ya pertama-tama itu pasti jatuhnya ke pilihan saham. Oke. Jadi disiplin masing-masing beda ya. Saya pilihan saham, kualitasnya saham yang saya pilih gimana ya. Nah, misalnya contoh, saya untuk menghindari saham-saham yang tiba-tiba anjlok nih, tiba-tiba satu candle sekali turun per satu hari 17%, 12%. Nah, otomatis kan itu saham-saham yang umumnya likuiditasnya rendah. Ya, atau saham-saham yang sangat liar atau volatile. Nah, otomatis pilihan-pilihan saham saya lebih ke arah yang secara fundamental lumayan. Ya, saya menghindari saham-saham yang tanda kutip kata orang gorengan-gorengan seperti itu atau low volume dan sebagainya. Nah, lalu faktor kedua adalah faktor timingnya. Oke, setelah mengetahui saham apa yang boleh dibeli, nah belinya kapan nih, jualnya kapan. Nah itu sangat penting ya. Lalu di sana saya gunakan indikator ya. Dari sisi sana saya gunakan technical nih. Oh, ini ada sinyal buy nih. Nah, ini udah waktunya buy, saya buy. Ya, otomatis saya pelajari dulu research ya. Lalu target saya berapa? Nah, ini udah harus saya settingkan sebelum saya lakukan eksekusi pertama. Oke. Lalu saya fokus berikutnya adalah fokus dan setup. Ya. Karena gini, di saat trading ya, nggak selalu semua orang itu bisa di depan layar. All the time. Ya, kadang-kadang kita udah pagi-pagi abis gitu kita tinggal. Nah, ini kadang-kadang setup-nya bener nggak gitu loh. Jadi sebenarnya untuk nasabah-nasabah kita, saya selalu sarankan menggunakan fitur di JUC, misalnya kayak smart order. Contohnya misalnya saya bisa pasang LIT. Ya, jadi begitu saya udah entry, saya pasang stop loss sekian. Ya, menurut trading plan yang sudah dari awal. Oh, habis itu targetnya berapa? Ya, nah itu termasuk juga penentu win rate kita. Karena begitu misalnya kita masuk nih, habis itu kita nggak jagain, ya tiba-tiba kemana-mana, kita nggak pasang stop loss dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi malapetaka. Ya, tiba-tiba market bisa berubah arah, tiba-tiba kita nggak tahu. Oke. Lalu saya lihat juga ya yang tadi ya likuiditas, ya kondisi volume saham, bid overnya seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu saya follow up. Ya, follow up dan arti kata misalnya saya udah profit sekian. Nah, saya trailing misalnya, ya. Udah naik begini, stop loss saya geser lagi, naik lagi, stop loss saya geser lagi dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih Pak ya, ada seorang trader yang win rate-nya tuh rendah. Kira-kira salahnya tuh di mana? Dan gimana caranya dia supaya bisa meningkatkan kuantitas atau kualitas dari win rate-nya itu? Oke. Jadi kalau kita bicara biasanya ya teman-teman ini win rate ini umumnya saya lihat
di beginner ya. Tapi kadang-kadang juga ada namanya beginner's luck ya. Oke, jadi kesalahan itu errornya itu ada dua kalau saya mengkategorikan ya. Yang pertama-tama itu kayak olahraga tenis ya. Ada yang namanya force error dan ada yang namanya unforced error. Oke. Nah, force error itu adalah contohnya misalnya kurangnya bekal ya. Misalnya bekal untuk patokan entry exit ya. Timingnya salah misalnya. Ya, misalnya contoh saya masuk kondisi sahamnya udah naik 12% atau 15%. Nah, saya masuk nih, baru ini FOMO nih contohnya nih. Ya, FOMO udah naik 12% saya kejar. Nah, itu namanya force error, sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Ya. Jadi kita harus punya satu acuan gitu loh. Jadi kadang-kadang orang-orang kan masuk itu walaupun tahu, oh ini saham udah naik nih 17%. Wah, hajar aja, siapa tahu bisa naik 40% kan gitu ya. Nah, itu kan entry udah di luar yang namanya trading plan. Nah, ini yang kadang-kadang harus dihindari. Oke. Lalu secara indikator kurang mendukung, misalnya saham ini udah deket resisten nih, udah deket target nih, malah dibeli hanya karena melihat news atau teman-teman katanya begini nih, ikut-ikutan. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Oke. Nah, kalau yang namanya untuk kategori unforced error, nah itu sesuatu yang biasa bersifat makro ya. Misalnya ada berita nih, ya, tiba-tiba katanya ada demo, contoh seperti itu ya. Atau ada kebijakan-kebijakan, misalnya The Fed nih, tiba-tiba mengeluarkan sebuah kebijakan yang kurang disukai pasar. Wah, langsung ya, habis ini merah merona nih berhari-hari ya. Atau untuk perusahaannya sendiri kadang-kadang ada yang namanya corporate action. Ya, contoh melakukan sebuah corporate action yang sebenarnya kurang baik ya. Nah, itu bisa jadi. Atau laporan keuangan, ya ternyata kuartal ini jelek sekali nih. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita antisipasi. Karena kita nggak akan tahu kan besok kejadian apa. Nah, ini sesuatu yang apa boleh buat. Tapi ini kita bisa batasi resikonya dengan memasang stop loss contohnya. Ya. Trading plan lagi, balik lagi ke trading plan. Saya masuk ke sebuah saham, risiko saya berapa, saya pasang stop loss berapa, target saya berapa. Nah, jadi ini sesuatu yang istilahnya salah yang boleh dibenarkan. Oke, karena buat saya trading itu nggak mungkin nggak salah. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya saya, Pak Aswin, salah nggak? Ada cut loss nggak? Wah, all the time. Ya, karena buat saya cut loss itu adalah sebuah bagian dari bisnis ini. Ya, contoh misalnya kita punya toko, kita punya restoran dan sebagainya. Kan ada biaya-biaya ya, biaya sewa, biaya karyawan, listrik dan lain sebagainya. Nah, ini cut loss seperti ini perlu. Ya, jadi saya anggaplah ini bayar asuransi. Cut loss 5% untuk melindungi 95% sisanya kan gitu. Ya. Jadi kita harus punya mindset bisnis yang baik ya. Nah, ini jadi biasanya mereka yang win rate rendah seperti itu. Kadang-kadang greed and fear ya. Jadi udah cut loss 2 kali habis gitu down ini. Jadi ada potensi berikutnya nih, ada sinyal berikutnya mau beli nih. Aduh, saya kayaknya sih lagi harus mandi air kembang dulu nih, nggak dulu deh. Ternyata kalau dia masuk naik 30%, aduh tahu begini saya masuk ya. Nah, ini kan kadang-kadang faktor psikologi ya. Nah, ini kadang-kadang ya ini perlu jam terbang lah ya. Terutama buat trading gitu ya. Nah, itu nggak gampang ya. Oke, seperti itu. Kalau kita bicara tentang win rate, maka kita juga akan bisa bicara tentang drawdown ya, Pak ya. Nah, untuk istilah drawdown itu sendiri apa itu, Pak? Oke, jadi drawdown itu adalah sebuah kondisi di mana kita mengalami kerugian atau cut loss berturut-turut. Kebalikannya dari win rate juga ya, Pak ya? Betul. Bisa dibilang ya? Kalau itu kita sebut consecutive win. Kita masuk 4 kali, benar 4 kali. Nah, itu namanya consecutive win. Oke, drawdown adalah consecutive loss. Saya masuk 4 kali, 4 kalinya cut loss mulu. Nah, ini namanya drawdown. Jadi drawdown itu bisa menyebabkan posisi portfolio kita misalnya turun 15%, turun 20%. Nah, seperti itu. Nah, biasanya dalam kondisi begini seorang trader secara psikologi itu pasti down. Nah, tinggal daya tahan mentalnya seperti apa. Itu namanya drawdown. Seperti itu. Tapi sorry. Boleh dilanjutkan, Pak? Oke. Jadi drawdown-nya sebenarnya nggak mengenal win rate.
Oke. Oh, oke. Jadi kalau misalnya saya gini, kita win rate 70% pun ya tidak menutup kemungkinan Oh, habis gini bisa drawdown. ya, ya, ya. Ah, Ya, ya. jadi Jadi ada jadi kemungkinan juga ya. ada kemungkinan. Jadi drawdown itu nggak ada hubungannya karena ini drawdown itu purely kalau buat saya itu adalah sebuah perhitungan probabilitas. Karena kita nggak akan tahu nextnya itu bisa terjadi 3 kali terus berturut-turut. Kita nggak akan tahu. Ya, ya. Ya, walaupun kita udah ngikutin rule-nya kita, set rule-nya kita secara sistem, ya kita cek entry point-nya bener nggak, terus pasang stop loss dan lain sebagainya. Itu bisa aja cut loss berturut-turut. Nah, balik lagi, kita pelajari itu force error atau unforced error. Nah, jadi kita pelajari salahnya di mana, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya memang tadi Pak Aswin bilang bahwa drawdown itu tidak ada hubungannya dengan win rate gitu ya, berarti semua orang bisa mengalami ini karena ada probability di situ. Nah, gimana caranya kita untuk memasang mindset kita untuk bisa menyikapi drawdown ini dengan baik ya? Karena kan tadi memang akan ada possibility untuk rugi ini gitu. Betul. Nah, jadi kalau sebenarnya ini bukan masalah beginner atau masalah udah trading sekian tahun ya. Nah, jadi saya di sini tetap tekankan kita harus melihat kapabilitas psikologi masing-masing ya. Karena setiap orang beda. Ya, ada yang bisa tahan sampai 25%, 30%. Jadi cut loss 7 kali berturut-turut no problem ya. Nah, karena misalnya portfolionya turun misalnya 17%, 18%, buat dia masih oke. Karena ini adalah resiko, bagian dari trading gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya contoh lah, kita jualan baju ya. Nah, kebetulan ketemu Lebaran, ketemu Natalan, ketemu Imlek, contoh seperti itu kan biasanya itu kan masa-masa rame kan. Nah, tapi setelah itu misalnya habis Lebaran misalnya Lebarannya Mei gitu ya, habis Lebaran Juni gitu nih, masuk jam-jam sekolah nih, sepi nih. Nah, kalau sepi masa kita tutup toko sih kan enggak. Yo, kita harus bertahan kan. Nah, nggak apa-apa lah, paling 2-3 bulan ini kita tekor dulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, saya malah pernah ketemu ya seorang teman di Jakarta ya buka restoran ya. 2 tahun nih Pak, saya rugi setiap tahun tuh rugi sekian ratus juta. Ya, tapi dulu loh ya, sekarang dia udah punya cabang 3 atau 4 gitu ya. Nah, dia cerita kalau dulu saya 2 tahun ini tidak bisa menahan seperti ini. Saya nggak mungkin ada hari ini. Nah, hari ini setiap bulan saya menghasilkan uang, setiap tahun saya menghasilkan karena udah in gitu ya. Nah, orang-orang udah kenal dan lain sebagainya. Nah, ini sama. Jadi kapabilitas psikologis tiap orang kan beda. Ya, ada yang cuma 15%, atau turun 10%, wah udah goyang nih. Imannya udah goyang. Jadi ini berbahaya juga gitu ya. Jadi kadang-kadang orang udah posisi begini, ada yang namanya revenge trading. Ya, jadi dia trading itu pakai impulse. Jadi udahlah saya all in ya. Katanya begini, dengar dari temen. Nah, ini akhirnya terjadi itu ya kehancuran portfolio gitu loh. Nah, jadi saran saya ya dalam case ini ya, kita harus ngerti dulu threshold kita di mana. Oke. Nah, misalnya kita bilang, oke, kalau portfolio saya turun nih, 10%, misalnya 50 juta, turun 5 juta. Nah, sebaiknya kita break dulu. Oke? Break dulu, pelajari dulu. Ini salahnya lebih banyak force error atau lebih banyak unforced error. Kalau unforced error, ya kemungkinan market lagi jelek nih. Ya, kayak contoh, misalnya kayak dulu lagi COVID segala macam. Itu saya yakin lah, nggak ada yang win rate-nya di atas 70% itu nggak mungkin lah. Nah, itu saya rasa udah bisa mencapai 40% itu udah hebat gitu lah, seperti itu. Jadi balik lagi ya. Nah, kita cari tahu ya, kalau udah mengenal salahnya di sini ya, kita harus ubah pola permainan kita. Nah, ini cara kita untuk bisa bisa survive lah di bisnis ini. Seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya nih ya Pak, kan pasti ada kondisi di mana pasar itu volatile gitu ya. Nah, betul. Apakah ketika kondisi pasar itu lagi volatile, win rate-nya itu juga ikut menurun? Atau seperti apa? Tergantung lah ya. Tapi rata-rata menurut saya sih kondisinya seperti itu. Jadi market lagi volatile, jadi kadang-kadang kita agak sulit ya membaca arah pasar. Ya, jadi kalau dalam konteks ini biasanya yang saya sarankan adalah kita trading ya, sizing kita dikecilkan. Oke, jadi
contoh misalnya tadi saya masuk 5 saham nih, masing-masing 10 juta. Nah, dalam konteks ini saya masuk 5 juta aja, tapi 10 saham. Ya, dengan cara begini kan otomatis kan kalau saya cut loss tadi sekali cut loss 500.000, sekarang jadinya 250.000 kan. Nah, otomatis dengan cara begini psikologi kita nggak akan terluka, bahasanya gitu ya. Jadi udahlah ya, biasanya 500.000, sekarang ya udahlah, salah pun salahnya kecil ya sudah. Paling tidak kan saya udah gini, saya bisa agak ngerem ya, karena walaupun istilahnya drawdown saya, win rate saya turun, tapi cut loss saya kan mengecil. Nah seperti itu. Kita harus ingat lagi kondisi greed and fear ya. Jadi kondisi kayak hari ini nih, contoh market lagi bagus, kita malah jangan kehilangan kontrol ya. Jadi kita great nih, wah besok all in dan lain sebagainya, wah ini lagi enak nih. Nah, sebaliknya juga sama, pada kondisi market lagi volatile, di mana win rate kita lagi turun-turunnya gitu ya. Kita juga jangan next, kayak saya trading, saya entar dulu deh, saya takut dan lain sebagainya, ini masih manjar kembang, takut dulu dan lain sebagainya. Pada akhirnya, sequence probabilitas kita yang jelek udah kita jalanin, kebetulan nextnya bagus, malah kita nggak jalanin gitu loh. Nah inilah balik lagi ke disiplin masing-masing orang ya, seperti itu ya. Lalu cara kita filter saham, nah itu diperbanyak ya, diperketat ya. Misalnya saya pilih sahamnya lebih ketat deh, ya harus banyak filternya ya. Lalu cek lagi trading journal, cari tahu salahnya di mana, seperti itu, melencengnya di mana. Nah, seperti itu. Itu otomatis kan win rate menurun, walaupun menurun, kita secara psikologi itu masih aman lah. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada saran nggak Pak untuk para trader, terutama mungkin trader pemula ya, untuk bisa punya win rate yang tinggi gitu? Nah itu, balik lagi ya. Seorang trader yang baik itu, kalau saya bilang jangan mengejar win rate lah. Oke, win rate itu adalah sebuah catatan, sebuah jurnal. Ya, kita harus fokus kepada cara trading yang benar dulu. Kalau tradingnya benar, ya melakukan filter dengan baik, disiplin yang baik, otomatis win rate akan berangsur meningkat. Ya. Oke, kayak misalnya lah, contoh kita kuliah dan lain sebagainya, atau kita di SMA ya, nggak mungkin hari ini jelek, besok saya mau bagus langsung bagus gitu, karena hanya belajar 2 malam gitu, enggak lah. Oke, lalu SKS kita ke, nah ya itu dia. Belajar sebut semalam ya. Betul, itu malah jelek ya. Oke. Lalu kita hindari lah ya, fokus ke angka-angka. Oke. Jadi jangan fokus kepada loss dan cuan dulu, fokus kepada saya mau entry sebuah saham, rule saya udah bener belum? Seperti itu ya. Lalu kita fokus ke defense dulu. Defense dalam arti kata risk management ya. Oke, jadi kalau saya salah, salahnya berapa? Seperti itu. Oke. Nah, jadi mindset utama adalah how big can I afford to lose? Saya kalau cut loss berapa yang ya. How big can I afford to lose? Saya mampu cut loss berapa? Gitu loh. Yang mana cut loss itu nggak akan mempengaruhi hari ini makan ayam penyet, besok makan tahu tempe gitu ya. Itu kan udah merubah lifestyle kita gitu loh. Ngirit-ngirit karena cut loss ya. Itu kan otomatis kan itu secara psikologi, nah itu nggak baik ya. Jadi otomatis cut loss itu jangan bikin kita nggak bisa tidur, makan nggak enak ya. Nah itu tetap fokus ke defense dulu. Lalu screening kita lebih stringent ya, lebih ketat ya, termasuk itu kualitas saham, termasuk technical, price action, volume ya, seperti itu ya. Kalau saya biasa yang saya sharing ke teman-teman ya, mindset kita janganlah selalu mencari saham apa yang boleh saya beli. Oke. Namun lebih ke kenapa saya harus masuk saham ini, alasannya kenapa. Nah itu lebih penting daripada apa yang saya boleh beli gitu loh. Karena sering ya banyak teman-teman yang chatting, yang tanya ke saya, Pak hari ini beli saham apa nih? Kasih saya 2 saham aja Pak. Nah ya ini kan namanya die must buy ya. Gimana pun saya harus beli saham hari ini nih. Nah ini harus dihindari. Oke. Nah lalu bisa juga kita secara ini ya, kalau di saya sharing ke teman-teman ya, kita cek posisi
multi time frame ya. Oke. Oke. Jadi kita masuk ke tren besar ya untuk melihat kondisi trennya seperti apa ya. Untuk entry kita gunakan time frame yang lebih kecil. Oke, supaya kita bisa entry lebih cepat dan exit lebih gesit. Seperti itu. Nah, ini salah satu strategi dan analisis yang saya sharingkan ya ke teman-teman ke grup kita ya. Bagaimana sih supaya kita bisa mengurangi lah false break ya, menghindari cut loss ya, walaupun cut lossnya kecil-kecil. Oke, itu dia saran untuk para trader mengenai win rate. Untuk sobat Josie semuanya yang mau nanya, boleh langsung aja tulis pertanyaannya, nanti kita akan segera bahas. Ini ada sudah pertanyaan yang udah masuk, tapi sebelumnya saya mau baca beberapa komen nih. Dari Ron, waduh ini live-nya bagus banget, ilmu mahal katanya. Nanti saya akan save, jadi kalau mungkin teman-teman semuanya, sobat Josie semuanya baru bergabung, nanti bisa lihat rerun-nya ya, karena saya akan save IG Live ini. Kemudian pertanyaan yang sudah masuk ini sebentar dari Simatra. Bagaimana cara menentukan risk atau reward rasio dalam sebuah saham, Pak? Oke. Jadi gini, umumnya saya pasti melihat indikator ya. Saya melihat indikator, saya melihat technical. Oke. Indikator yang pasti harus ada sinyal buy dulu. Oke, dari sinyal buy. Ya, lalu saya lihat misalnya contoh ya, yang saya gunakan rata-rata adalah patokan support resistance. Oke. Jadi kalau saya masuk di sini contoh di sebuah level support saya di sini. Contoh ya. Jadi otomatis kan jarak harga entry saya dengan support itu, nah ini yang menjadi resiko saya kan. Seperti itu. Ya, karena kalaupun turun dia akan menuju ke support yang di bawah. Nah, tapi kalau misalnya jarak harga entry saya dengan support terlalu jauh, anggaplah sebutlah 12% atau 13%. Nah, ini yang mana menurut aturan saya terlalu jauh, ya terlalu jauh. Nah, saya biasa gunakan initial stop loss. Nah, initial stop loss ini tergantung masing-masing orang berbeda ya. Jadi misalnya contoh, saya gunakan initial stop loss sebesar 7% atau 6%. Jadi dari harga entry saya pasang stop loss sebesar 6% ke bawah atau 7% ke bawah. Nah, ini cara saya setting stop loss. Oke. Jadi kalau saya udah mendapatkan stop loss saya, ini kan kita sebut risk. Ya. Jadi untuk entry ini resiko saya sekian nih. Jadi saya anggaplah contoh saya masuk saham 10 juta, resiko saya 7%. Resiko saya 700.000. Jadi minimal risk reward ratio saya minimal harus 2 kali. Jadi kalau 7%, minimal saya tunggu sampai saham tersebut, misalnya kalau ternyata arahnya benar, saya tunggu sampai minimal 14 atau 15% baru saya take profit, seperti itu. Nah, jadi inilah cara saya menentukan risk reward ratio. Tapi kalau misalnya contoh, saya patokannya 7% ya, jadi target saya 14%. Ternyata di angka 10%-nya ada resisten nih, resisten kuat. Nah, otomatis kan itu kita sebut risk reward ratio-nya nggak sehat. Seperti itu. Nah, saham-saham kayak gini yang udah deket-deket resisten, di mana agak sulit mencapai target profitnya, yang menyebabkan risk reward ratio-nya nggak seimbang 1:2, nah saya hindari. Seperti itu. Oke. Itu cara menentukan. Ya. Nah, itu dia pertanyaan mengenai reward dan risk ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, ini dari Ibu Lisa Ciptono. Pertanyaannya adalah, Pak kalau menentukan cut loss pakai tick atau yang lain? Pakai tick. Maksudnya? Iya, pakai ini tulisannya pakai tick TIK. Oh, mungkin berapa tick ya? Berapa titik ya? Kalau saya biasanya yang biasanya pakai tick itu scalper ya. Umumnya scalper ya. Ya, itu trading cepat ya. Kalau saya biasa acuannya itu pakai persen. Oke. Jadi misalnya saya masuk di 1000 nih, ya. Kalau saya sebut risiko saya 6%, saya akan pasang stop loss di 940. Contohnya seperti itu. Jadi risiko saya kalau loss-nya 6%. Tapi kalau misalnya saya profit minimal harus sampai di angka 1120 misalnya. Jadi 12%. Nah, seperti itu. Jadi better pakai persentase ya, Pak ya? Kalau saya biasa persentase lebih gampang ya, karena tick kita ngitung dulu 10 tick itu berapa persen, kan repot. Nah, itu karena angka gitu tersebut ya. Betul.
Jadi agak sulit ya untuk menghitung tick, kecuali yang mungkin scalper. Nah, itu mungkin udah pengalaman, udah beda ya. Seperti itu. Oke. Untuk Sobat JOC yang mau Ya. nanya, kita masih ada waktu, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebentar. Oh ini disambung oleh Bu Lisa nih Pak, berapa tik TICK, betul ya? Ya, betul, TICK, betul. betul, titik-titik ya. Ya, betul. Oke, Jadi jadi kalau misalnya, contoh ya, kalau pengalaman saya loh ya, tik itu kan di bursa efek itu ada acuan berapa tik maksimal turun berapa tik seperti itu. Ya, misalnya contoh ya, dari harga saya yang saya entry gitu ya, posisi harga berjalan sekarang itu maksimal turun 10 tik misalnya. Jadi kalau misalnya saya hitung 7% saya ternyata 20 tik, saya nggak bisa pasang stop loss secara seperti itu. Jadi saya lebih baik pakai persentase dari harga entry saya minus sekian persen, saya hitung angkanya berapa, cari yang terdekat. Seperti itu. Itu lebih, kalau buat saya lebih enak sih. Nah, jadi itu lebih apa ya, lebih universal ya. Karena kita bicara kalau tik, saham-saham yang harga 20.000 itu tiknya bisa banyak sekali. Karena satu tik 25 rupiah. Jadi otomatis tik-tiknya itu kita harus hitung-hitung agak susah ya. Jadi kalau hitung persen, oh ya gampang, sekian persen. Ini cari angka terdekat udah beres. Kalau saya seperti itu, cari simpelnya lah. Ya. Oke. Ini Ibu Lisa bilang baik, terima kasih Pak katanya. Sama-sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, ini dari Pinggala Cokronegoro. Time frame besar di berapa dan time frame kecil di berapa? Tolong diberikan contoh. Ini Pak, sorry Pak siapa? Pak Pinggala. Pinggala Pak Pinggala. Cokronegoro. Oke, Pak Pinggala kalau misalnya posisinya di Surabaya, nah saya kebetulan Sabtu besok ini ada acara, ada event, ya mungkin bisa dicek di Jasa Utama Capital ya. Nah bisa bergabung, saya akan sharing semua di sana. Nah tapi kalau misalnya saya sharingkan sekilas ya, ya. Jadi kalau time frame itu biasanya kita lihat, kita bandingkan time frame besar dengan time frame kecil. Oke. Jadi time frame besar itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat posisi kita dan posisi harga sekarang itu berada di posisi slope-nya apa. Oke, apakah ini uptrend? Karena strategi kita ada 3. Oke. Kalau strategi uptrend, kita menggunakan swing trade. Jadi pada saat pullback ya, kita berusaha masuk di bawah dalam konteks uptrend. Oke. Nah, satu lagi kita mencari reversal, kondisi saham yang downtrend ya, mau belok ke atas. Nah, kita mencari time frame, kita mencari perbandingan time frame-nya. Satu lagi kita bicara sideways atau ranging. Nah, jadi biasanya kalau misalnya seorang trader ya yang agak panjang itu biasa menggunakan time frame weekly melawan daily. Oke, melihat weekly untuk trennya, daily untuk entry-nya. Contoh ya. Nah, terus kalau misalnya untuk swing trader yang agak pendek, nah biasanya bisa menggunakan time frame weekly atau daily, tapi entry-nya di hourly, satu jaman. Oke, nah untuk yang trading cepat ini ya, nah kita bisa gunakan time frame 15 menit melawan daily. Contohnya seperti itu. Ya, semoga menjawab ya. Oke, itu dia menjawab pertanyaan dari Pak Pinggala mengenai time frame besar dan kecil. Ini tadi juga menyambung informasi dari Pak Aswin, kalau hari Sabtu ini Pak Aswin akan ada acara onsite di Surabaya. Jadi untuk Sobat JOC semuanya yang tinggalnya di Surabaya boleh join, nanti bisa cari tahu di Instagramnya Jasa Utama Capital. Tapi Pak Aswin boleh diinformasi nggak, ini acaranya tanggal berapa, jam berapa, dan di mana? Tanggal Sabtu ini ya, tanggal 31. Jam 9 di Starbucks Kenjeran. Oke, jam 9 pagi di Starbucks Kenjeran ya. Ya. Jadi belajarnya tentang apa Pak topiknya? Belajarnya bagaimana menggunakan strategi atau analisa multi time frame. Jadi kita menggunakan berbagai time frame ya untuk menentukan ya, banyak sih kita bisa untuk yang trend trading yang bisa pegang agak panjang.
atau kita bisa untuk yang swing trade yang bisa pendek ataupun scalping itu bisa. Jadi kita menggunakan time frame ini supaya tujuannya apa? Supaya kita bisa entry lebih cepat daripada umumnya. Jadi makanya kita sebut ninja trader ya. Ya. Orang belum bergerak, kita gerak dulu, walaupun kelihatannya masih turun ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena kita gunakan time frame yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Jadi kayak mikroskop loh gitu loh. Nah, secara kasat mata kan kelihatan biasa aja, tapi kalau secara dikeker gitu kan kelihatan, oh ini loh ada entry signal seperti itu. Jadi bagaimana bisa entry lebih cepat. Nah, sebaliknya kalau waktunya exit nih, bagaimana kita bisa exit lebih cepat, ya seperti itu. Oke, nah ini menyambung tentang gerakan ninja tadi nih ya Pak ya. Ini ada yang nanya sebentar. Dari pertanyaan dari Wawa 1669, cara mencari saham yang akan naik keesokan harinya gimana? Ya tadi yang kayak Pak Aswin bilang, orang lain belum gerak, kita udah gerak duluan karena kita udah ngincer duluan gitu kan. Tapi gimana nih? Mungkin secara sekilas juga cara mencari saham yang akan naik besoknya itu gimana caranya Pak? Saya melihat itu dari dua sisi ya. Pertama dari price action ya. Otomatis price action dipadukan dengan indikator. Oke, jadi kalau misalnya price action-nya misalnya sebuah saham, contoh lah ya, saya kasih gambaran salah satunya adalah kondisi saham yang turun nih, udah basing. Basing dalam arti kata udah turun, udah nggak bisa turun nih, ya udah ketahan di satu titik. Nah, di sana saya akan pelajari lagi volume reading-nya seperti apa, apakah ada akumulasi. Oke, nah begitu saya membaca, oh ini ternyata ada akumulasi, ada smart money yang masuk. Ya, karena di indikator kita bisa baca itu ya. Nah, kalau misalnya akumulasi udah selesai, biasanya dia akan terjadi breakout. Nah, saat breakout itu volume besar. Nah, itulah cara entry yang tepat. Contohnya seperti itu. Strateginya banyak sih. Ya, itu salah satunya. Ini salah satunya itu ya, Pak ya. Karena kalau dibahas satu-satu nggak cukup 1 jam ya, Pak ya. Nggak cukup. Cukup. Iya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari Adar 19. Dengan adanya siklus sektoral, apakah long term investment itu kurang efektif dan menguntungkan? Apakah kurang efektif ataukah justru menguntungkan mungkin maksudnya? Oke, balik lagi ya, ini konsep investing atau trading, tergantung orang ya. Ini sih bilangnya jadi kalau long term investing sih Pak. Kalau long term investing menurut saya ya untuk siklus sektoral itu nggak terlalu ngaruh sih ya. Nggak terlalu ngaruh ya. Karena kalau kita bicara long term investing, kita lebih lihat ke fundamental secara internal perusahaan sih. Jadi kadang-kadang sektoral gitu nggak terlalu inilah. Sektoral itu biasanya pengaruhnya ke trading ya. Seperti itu. Lebih pengaruh ke trading dibanding investing ya. Betul. Investing kan kita walaupun ada sektoral apa yang nggak ngaruh karena memang valuasinya itu yang penting valuasinya. Seperti itu. Kita bicara valuasi perusahaan. Oke, itu dia mengenai sektoral, siklus sektoral. Kalau misalnya Sobat Josis ada yang masih mau nanya, boleh langsung aja tulis pertanyaan di kolom pertanyaan ya. Ini sambil kita menunggu pertanyaan juga, Pak Aswin untuk besok kira-kira ISG dengan hari ini ditutup dengan sangat baik sekali. Apakah besok sudah ada prediksi kira-kira kondisi pasar akan seperti apa? Biasanya loh ya, kalau biasanya saya jarang memprediksi. Saya jarang ya. Saya lebih ke arah reaktif ya. Lihat marketnya seperti apa, bergeraknya seperti apa. Gitu loh. Saya bisa memberikan gambaran besok, kalau buat saya besok kayak sih masih positif lah. Seperti itu. Tapi kan kadang-kadang memprediksi itu sering salah. Ya kan kita di atas kertas kita lihat ini dan itu, tapi kadang-kadang kan IHSG sendiri itu kan kadang paradoks, bisa aneh sendiri gitu loh, ya kan? Di mana-mana bursa hijau semua, tiba-tiba di sini bisa merah seperti itu. Jadi ya saya sejak lama sih, karena saya rasa tugas saya sebagai seorang trader bukan untuk memprediksi ya, tapi saya lihat kondisi market seperti apa. Dan saya kan tidak trading indeksnya. Saya sendiri itu trading ke basic ke sebuah sahamnya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi besok ya, kita selalu siap ya. Oke.
Oke, jadi seperti memang itu. harus persiapan juga ya, sedia payung sebelum hujan ya Pak ya. Ya, outlook saya sendiri ya kondisi IHSG kan udah termasuk sekarang masuk tren baru yang bullish. Kita nggak tahu besok, oke? Tapi Oke, kita tetap selalu persiapkanlah defense kita sebaik mungkin seperti itu. oke, oke. Terima kasih banyak Pak Aswin untuk waktunya malam hari ini memberikan, kalau bahasa anak Gen Z zaman sekarang tuh ini pembicaranya daging semua gitu ya. Ya, moga-moga membantu lah ya. Iya, Hmm. pastinya Pak. Ya. Terima kasih banyak untuk Sobat JOC yang sudah bergabung juga malam hari ini. Oh ya, Pak Aswin, good luck untuk acaranya nanti hari Sabtu tanggal 31 Agustus Terima ya Pak ya. kasih, Lady. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih banyak sekali lagi Pak Aswin. sama-sama. Oke, akhir Ya, kata saya Lady Leo pamit, Pak Aswin juga pamit. Jangan lupa IG Live ini akan saya save ya. Jadi nanti yang baru bergabung bisa mendengarkan pembicaraan ini dari awal sampai akhir. Ini ada Jarni ini Ho. Makasih Pak katanya. sama-sama ya. Sukses selalu buat teman-teman juga ya. Selamat malam. Oke. Selamat malam Pak. Bye. Malam. Bye.